وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قل لا إله إلا الله تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ومحمد yang sedang melakukan waktu di hari dalam rangka pengislahan diri. Bagaimana semakin hari cinta kepada masjid. Saudara-saudara rahmat Allah, masjid adalah sebuah tempat yang termulia di muka bumi ini. Jadi sebagai tempat yang mulia di muka bumi ini adalah masjid. Masjid adalah gudangnya rahmat. Rahmat Allah ada di dalam masjid. Sehingga kita kalau kita mau masuk masjid doa, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu rahmat. Ya Allah, ampunilah aku dan bukalah pintu rahmat. Jadi gudang rahmat di masjid. Hari ini orang gak pernah berpikir bahwa rahmat itu gudangnya ada di masjid. Sehingga orang yang datang ke masjid akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu rahmat Allah dibagi-bagi ke makhluk seluruh dunia, maka seekor serigala tidak akan memakan anaknya walaupun buas. Singa juga tidak akan memakan anaknya walaupun singa itu buas. Mengapa? Karena di dalam hati singa itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini rahmat Allah dicabut dari hati manusia. Sebagian manusia dicabut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Berbuat kejahatan. Yang dihadiri oleh siapa jumlah halaqah ini? Dihadiri oleh masjid-masjid yang ada di sekitar kecamatan ini. Itu maksudnya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita berpikir masjid ini dapat hidup 24 jam. Kalau masjid ini hidup 24 jam, maka akan terjadi apa? Sholat subuh seperti sholat Jumat akan terjadi. Ramainya sholat subuh bagaikan sholat Jumat. Saya punya dosen kuliah di Madinah, namanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu tanya, berapa jumlah umat Islam di Indonesia? Jumlah umat Islam di Indonesia 95%. Waktu itu tahun 87. Dia tanya, berapa masjid? Banyak, setiap kelurahan ada masjid, ada RT, ada sholat. Tanya, berapa jumlah yang sholat maghrib sofya? Berapa sholat? Maka dosennya itu tanya, ini jawab, yang sholat maghrib rata-rata 3 sholat. Secara ini pertanyaan, yang sholat isya berapa sholat? 1 sholat. Terakhir tanya, sholat subuhnya berapa sholat? Pertanyaan begitu saja. Sholat subuhnya setengah sholat. Apa jawab Yahudi itu? Kalau umat Islam masih seperti itu kondisinya, maka umat tidak akan mampu mengalahkan kami. Tapi manakala umat Islam sholat subuhnya bagaikan Jumat, baru umat akan mengalahkan kami. Karena ditolong oleh Tuhan mereka. Jadi dalam hadis Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah dalam pengawasan Allah. Hai anak Adam, janganlah kamu mengganggu orang-orang yang di bawah pengawasan Allah. Kalau kamu mengganggu mereka berhadapan dengan Allah. Ini luar biasa. Kondisi kita hari ini belum.
umat Islam. Hakikatnya ini kita buat sebulan sekali. Kira-kira mau nggak kita kalau Bapak sholat subuhnya bagikan sholat Jumat pagi? Mau kan? Semua mau kan? Nah, ini kan perlu ada usaha, namanya usaha memakmurkan masjid. Gitu. Hari ini pom bensin 24 jam, ya kan? Restoran 24 jam, kafe 24 jam, tapi masjid kadang seminggu sekali dibuka sebentar. Ada yang dibuka 24 jam tapi nggak ada orangnya. Iya, welcome, silakan masuk 24 jam dibuka. Karena nggak ada orangnya, orang mau tobat masuk masjid nggak jadi tobat. Dilirik ada kotak amal. Udah dibawa lari. Nah begitu. Ini kisah nyata loh, kisahnya bukan cerita bohong-bohongan. Nyata. Mengapa? Karena tidak ada orang yang meluangkan waktu di masjid. Maka bagaimana hari ini kita bertanggung jawab untuk meluangkan waktu kita di masjid. Salah bersedia saya. Kita mau waktu di masjid. Karena saudara-saudara, maka bagaimana upaya kita mentransfer rahmat Allah dari masjid ke rumah? Tentunya ada marketingnya gitu. Marketing siapa ya kita ini yang ahli masjid, misalnya ahli masjid ada 10 orang ahli masjidnya, yang mantap kan ya. Yang 10 orang ini berpikir keras untuk menghidupkan, untuk mengajak 1 orang. Gitu. Sebulan ada 1 orang. Dia nggak ngomong dakwah, nggak ngomong nggak bicara tentang Islam. Tunjukkan akhlak saja, itu udah dakwahnya Rasul. Wahai Bilal, istirahatlah kamu. Apa yang melanjutkan diri dengan gandum ini? Istirahat Bilal. Melanjutkan oleh Rasul menggiling gandum. Tertidur Bilal, begitu bangun sudah beres dengan gandum. Nggak bicara Rasul. Akhirnya malam kedua begitu sama. Malam ketiga begitu. Malam keempat bertanya-tanya, mau apa sih Muhammad kamu ini? Ada apa? Maksudnya apa ini? Udah hatinya sudah tersentuh kan? Aku hanya mengajak kamu bersahadat saja. Langsung menerima tawaran Rasulullah bersahadat saja. Islam itu. Nanti itu kita hari ini zaman masjid seperti itu. Jangan marah-marah. Datang bawa sembako, senang orang. Sebulan dirayu aja. 10 orang, bulan depan 20. Yang 20 pikirnya sama. Maka bulan kedua, bulan ketiga menjadi 30. 30 ngajak lagi 1 sebulan, 60. 60 ngajak 1 sebulan lagi, 120. Bisa nggak kuat, sehingga nanti seluruh laki-laki yang balik itu datang ke masjid semua. Nggak ada yang sholat di rumah, di masjid semua. Ini akan terjadi seperti itu. Itulah usaha kita memakmurkan masjid dulunya, gitu, memakmurkan masjid. Gitu. Karena luar biasa kalau ini dihidupkan luar biasa. Dulu di zaman Rasul tidak ada pondok pesantren. Hasil gemblengan Rasulullah di dalam masjid, Umar bin Khattab berubah. Yang tadinya musuh bebuyutan ingin membunuh Rasulullah berubah. Umar bin Khattab. Allah yang berubah, maka masuk dalam masjid dengan doanya Rasulullah SAW dan tangisnya Rasulullah SAW. Maka kalau seandainya masih ada nabi setelah aku, maka Umar lah yang menjadi nabi. Bahkan Umar diberikan apa itu kepemahaman. Suatu ketika Umar ini mengirim pasukan ke pasukan Syariah ke Sam. Maka pasukan Syariah ini dikepung oleh musuh. Maka saat itu Umar sedang khutbah Jumat, terlihat pasukan Syariah ini di kaum musuh. Maka kata Umar bin Khattab, wahai Sirin, lihatlah bukit itu, lihatlah bukit itu. Maka ada Sirin ini buat benteng di atas bukit, atas komando jarak jauh oleh Khalifah Umar.
Dulu belum ada video call, belum ada. Tapi sampai begitu tembusnya. Bayangin dari Madinah sampai ke sana. Ini teknologi yang diberikan kepada orang beriman lebih canggih. Kadang-kadang kita menggunakan teknologi yang diberikan kepada orang kafir. Kita akan menggali teknologi yang Allah berikan kepada orang beriman. Mu'ad bin Jabal, gunung terbelah. Allah yang menundukkan gunung itu. Nabi Muhammad SAW, inilah usaha dari usaha membangunkan masjid. Maka itu malam ini mau dilaporkan, bukan ditanya, dilaporkan saja. Jadi masjid mana yang hadir malam ini? Dicatat dulu di absen, tadi sebentar absen. Jadi absen dulu, ditulis mas, ditulis dulu absen dari musola mana-mana. Jadi supaya nanti ada penambahan bulan depan. Oh, ada musola ini yang belum ikut, belum hadir untuk membangun masjid. Ya kumpul sama-sama. Ajak satu lagi nih kita, satu persatu bulan depan. Di mana tapi tempatnya? Nggak tahu nanti musola. Musola mana ada? Ada berapa musola? Sudah ada berapa? Hujan ya Pak, dia ada 5. Tidak terlihat semua kan? Ada berapa mau sholat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 musola yang hadir. Ya, nanti bulan depan 14 musola yang hadir. Kalau bisa yang sama, gitu. Pikir lagi, ngajak lagi. Berapa yang hadir, jumlah yang hadir? Itu Terus ada 5. Cuma 1. Coba, saya itu iya, jangan tadi catat. 5 1. Satu Udah sama. ditempatin ya kan? Ya. Yang orang tempatin juga dicatat juga nih. Musola 7 ya? dari mutakin berapa orang? Iya. 10 ya? 10. Atau Bang? Coba Pak. Atau Bang 1. Babul Jana? Iya. 1. Terus? Kalau itu sama, kalau itu Iya. sama. Kalau itu enggak, kalau itu sama. Oh, ini satu semua. Nah, sekarang Ada 20. 20 orang yang hadir. Nah, itu kan. Musola yang pertama, coba boleh melaporkan kegiatan. Iya. Lapor kegiatan yang ringan-ringan saja lah yang bisa dibuat gitu. Nggak terlalu banget. Pusat 3 hari ini, maka jalur satunya pending, tetapi kayak musyawarah harian 2,5 jam, taklim masjid, taklim rumah, terus 3 hari setiap bulan ini istiqomah. Jadi berapa di sana semua? Atapnya ada kurang lebih 10. Ada 10 ya. Iya, 10 abad ya. 10 atapnya, Jadi amal yang udah dibuat, Musyawarah. musyawarah 2,5 jam, setengah jam. taklim masjid, taklim rumah, Kemudian udah setengah jam pakai UMM nggak? Usah memamahkan masjid. pakai tadi pagi aja, Pagi, subuh aja. subuh ya. Jadi sekali berarti UMM. Iya. Dicatat tuh. Ya, dicatat. Yang sekretaris boleh nggak Pak? Oke, cukup. Boleh yang lainnya? Langsung. Baitur Rahman. Baitur Rahman. Baitur Rahman. Baitur Rahman. Alhamdulillah. Baitur Rahman, hidup taklim subuh, taklim subuh, kemudian musyawarah harian, kadang 2 orang, 3 orang. UMM-nya? UMM lagi proses. Oh iya, apa-apa. Cuma itu aja. Iya. Ada Pak Abdul di sana? Jamaahnya dasar. Iya, iya. Sholat maghribnya di sana berapa sholat? Bisa tembus hampir 2 sok, kadang 2 sok. Sholat maghribnya. Oke. Kalau subuh masih biasa ya. Setengah sok biasa ya. Atau 1 sok full ya. Iya.
Gitu aja, lamarannya gitu aja Pak. Udah oke. Jazakumullah. Dari mana tadi? Baitur Rahman. Baitur Rahman. Ya. Jazakumullah. Lagi dari mana lagi? Babul jananya. Babul Jana. Masjid Babul Jana ya di Muhammad ya. Orang laporan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih satu Babul Jana. Dulu sempat ikut amal. Nah, akhir ini tinggal 3 aman. Taklim, musyawarah sama wastimajah. Itu talim mimbar ya? Talim mimbar apa talim umum enggak. Oh mimbar. Ya paling nggak berapa hadis yang dibaca ya. Ya nggak sampai lama lah ya. Ya pokoknya ya 3 hadis atau 2 hadis ya. Ya 3 hadis berulang-ulang. Iya. Lumayan lah. Ya, berapa habisnya di sana? Abang sekitaran 10 lah. 10 ya. Banyak musyawarah itu. Iya. Jamaah ini, jamaah salat maghribnya berapa sih? Penuh sana Pak. Penuh ya. Kalau di sini nggak muat, taruh di sini. Oh iya. Penuh. Peningkatan suhunya belum. Subuh itu sekitaran 50 orang. 50 orang ya. Berapa sok itu? 3 sah. Oh 3 sok. Nah ini kan udah ada peningkatan gitu. Ya. Oke, jazakumullah. Ya. Silakan. Oh, siapa lagi dari Musalman lagi? Ya, siapa? Aliman. Al-Iman. Al-Iman laporan. Berapa amalnya, kemudian amalan yang sudah dibuat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Masjid Al-Iman, amalnya baru 2. Itu ada 3, 4, tapi pada muntabir, mundur tanpa berita. Tinggal 2, satu juga kadang-kadang lang-languan masih ingin. Tapi alhamdulillah taklim jalan terus pada asar lebih kurang 4-5 orang. Bahkan salah satu ada ustadznya lebih kurang 3 tahun sudah ikut. Mendajak untuk ikut al-kirom dan dalam dakwahnya belum. Dan ada pikir harian, ada 2,5 jam. Terus aja Kalau kalau dia- ke UMM Enggak, sendiri. sendiri. Enggak ada kawan. Tapi kalau jalur 1 dan 2 belum ada. Kali Iya, ya, iya. kita mau kalau ada yang ada. Iya. Dan kalau jemaahnya alhamdulillah di sana ada anak muda yang juga. Karena ada majelis di sana lebih kurang kalau maghrib 100 orang ada. Bisa lebih. Kalau Johor asal subuh itu minimal 40 sampai 50. Oke. Alhamdulillah sudah masuk 2 hari jemaah. Oh, udah masuk. Ya, alhamdulillah. Oke, jazakumullah ya. Ya. Berapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupkan. Dilaporkan sebagai jemaah Masjid At-Taubah. Alhamdulillah di jemaah kita dapatnya ada 4 dan pemula baru bulan ini. Alhamdulillah saya sebagai takmir ini juga cerita melaporkan kegiatan subuh itu adalah yang dilaksanakan sendiri dari Ustaz Ustazullah. Ustaz tetap, dan itu yang dirutinkan sekali, yang kita hadirkan bersama sekaligus kita laksanakan sarapan bersama pagi. Oh gitu. Seminggu sekali ya. Iya, subuh satu. Untuk dilaporkan sebagai jemaah, kalau maghrib ada 5 saf, lebih kurang sekitar 150. Itu kalau asar 3 saf. Kalau subuh, alhamdulillah saat ini sudah ada 4 saf. Nanti tinggal ditambah jumlah kakak di situ berapa kakak ya? Iya. Ada catatannya. Jumlah kakak di sekitar muhala itu ada berapa? Iya. Jadi jumlah kakak di seputaran itu karena memang masjid itu bagian dari masjid induk, yang mana itu adalah
dari terdiri dari 4 RT. Oh gitu. 1 RT lebih kurang 250. Oh. Jadi kalau lihat dari posisi dengan kondisi yang saya pilih, masjid itu terisinya masih kurang maksimal. Iya, berapa persen kira-kira itu ya? Dalam persentase masih masuk dalam kategori 25%. 25% catatan. Catatan. Oke, jazakumullah. Terima kasih. Alhamdulillah dari Katakin kangen kawan-kawan kita dari Pusada ini kan. Tapi kegiatan yang dilakukan di sini setiap minggunya kami ada taklim kajian rutin. Oh gitu, minggu Ahad pada maghrib. Oh ada maghrib ya. Terus Senin malam Selasa sama Rabu malam Sabtu kami ada pengajian beberapa tahsin Oh tahsin Quran. sama ibu-ibunya Minggu pagi sama Jumat pada sholat Jumat. Iya. Di sini ada TPA nggak? Ada yang dekat masjid ini? Atau di dalam masjidnya ada TPA ya? Tadinya ada, tapi santrinya kayaknya pada pindah. Oh, TPA. tapi ada TPA di sekitar sini ya? Kebetulan ini samping ini lumayan ini TPA. TPA. Udah dicatat tuh nanti. Pak RT sendiri, Pak RT. Pak RT sendiri Jadi ada TPA gitu maktab. Jadi di atas setiap muhal itu ada maktab. Untuk laporan nanti. Oke, jazakumullah. Masih jam berapa? Jam berapa? Sudah-sudah dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan kalau kita sendirian di suatu tempat di muhala yang sudah pernah keluar sendirian, kita bisa minimal buat 3 amalan. Buat 3 amalan itu yang pertama apa? Fikir harian. Fikir hariannya apa? Kita catat siapa yang mau didatangi nanti sore. Kita datangi ke rumahnya. Karena sekarang ahli dunia itu mencatat downline yang mau didatangi hari ini. Saya pernah waktu silaturahmi di Gotong Royong itu ada whiteboard di rumahnya. Ada tulisan nama 10 orang. Pak ini nama-nama apa Pak? Ini target saya mau datangi 10 orang ini. Untuk perkara dunia seperti itu. Nah bagaimana kencengnya kita perkara akhirat lebih daripada itu? Gak usah 10 lah kalau banyak. 1 aja sebulan kayaknya. Soalnya lihat ya. Jadi dari musola Darul Takin ini punya target. Oh saya nanti sore datang tempat siapa ya? Dicatat. Ada buku kecil kayak gini Pak. Dicatat nama-nama si fulan. Itu pena yang untuk mencatat nama-nama orang itu jadi timbangan berat kebaikan. Ditimbang nanti. Jadi jangan sampai dari males nyatet gitu. Iya, catat jangan nyatet utang aja. Nyatet ini umat nih targetnya. Sudah dicatat, didatangi ke rumahnya. Kita mentransfer 1000 rahmat ke rumahnya. Jadi kalau kita silaturahim karena Allah, ini Allah ngirim salam melalui malaikat. Dalam kitab Al-Rasul diceritakan, hai malaikat, coba kau hadang si fulan. Hendak kemana dia? Maka malaikat menjadi manusia. Tanya, malaikat menjadi manusia ditanya, hai fulan hendak kemana engkau? Aku hendak berkunjung kepada saudaraku. Ada urusan apa? Bayar utang atau lagi utang? Tidak, semata-mata aku cinta saudaraku karena Allah. Datang kunjungan. Yang tadi itu bukan untuk kampanye, bukan kunjungan semata-mata karena Allah. 1000 rahmat masuk, berarti kita menolong saudara kita, 1000 keburukan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman Rasul ada seorang ibu-ibu protes menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ini suamiku ini selalu mendatangkan tamu dari masjid. Mungkin karena takut gula kopinya habis kan. Protes ibu-ibu. Maka Rasul diam aja. Biasa wanita kan 4000 kata sehari itu. Maka Rasul diam aja. Ada suatu ketika Rasul datang ke rumah si ibu itu, jumpai suaminya. Jadi begitu jumpa, yang namanya Rasul nggak bicara berapa panen kormanya, enggak, bicara iman Rasulullah. Ngomongin iman, nggak ngomong
ngomong berapa panen kormanya, berapa dombanya, nggak bicara begitu, bicara tentang iman. Maka akhirnya setelah Rasulullah berjumpa dengan suaminya itu, membisikkan suaminya, nanti kalau aku keluar dari rumah ini, istrimu suruh melihat aku dari belakang. Begitu Rasul berapa langkah, dilihat oleh istrinya, oleh keluarga itu, kala jengking keluar dari rumah itu, kala jengking keluar berbisa keluar. Maknanya apa? Penyakit Allah keluarkan, keburukan Allah keluarkan dari rumah itu karena berkat silaturahim, karena Allah. Nah, ini yang dilupakan, kita cukup SMS, sistem memutuskan silaturahim. Nggak mau silaturahim itu. Nah, ini kita buat mulai itu, ada catatan. Ini kisah nyata loh, ada tukang bakso di Lebak Budi, saya nggak perlu sebut namanya. Waktu itu ada jamaah dari Aceh namanya Haji Darmawan, ingat saya. Karena dia ada tamu itu senang begitu. Asar itu ikut program, kata tukang bakso itu, Pak Haji ini ke rumah saya. Waktu itu rumahnya beda masih. Datanglah ke rumahnya, ya. Habis sholat asar itu, silaturahim. Maka ucapkan assalamualaikum. Ada suara wanita menjawab salam itu. Waalaikumsalam. So kan duduk. Ada suara lagi, Mas, buat teh apa buat kopi ya? Dia buat teh aja, nggak usah kopi. Keluarlah dia dari pintu, dari kamar itu keluar. Kelihatan namanya ruang BD kan, SSS kan gitu. Jadi keluar, ada baksonya masih ada sisa baksonya gitu, nggak habis. Maka disuguhkanlah bakso itu dengan teh manis. Dia keluar juga kalau kan. Akhirnya begitu selesai, izinlah Haji Darmawan ini kembali ke musola. Yang itu tukang bakso itu nggak ke musola lagi dulu, maghrib ke musolanya. Begitu datang maghrib, dengar bayan dia, ada bayannya gini. Karena dia cinta sama tamu yang datang. Begitu ada bayan dia dengar, pada Isa baru dia curhat. Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji, asbab kedatangan Pak Haji, istri saya yang selama ini mengurung diri di kamar, merajuk pondong sama saya, semeringah wajahnya sekarang. Tuh, hasil daripada silaturahim. Wajib. Akhirnya rahmat Allah bercucuran di situ, 1000 rahmat. Jadi kalau ada tamu rebutan, yuk tempat saya yuk, walaupun dikasih air minum, jam-jam aja nggak apa-apa, nggak harus nyuruhnya macam-macam. Datang dibawa ini tamu ini ke sana, tahu ke sana. Dari masjid itu berkah bawa 1000 rahmat ke rumah, 1000 keburukan dicabut. Nah itu fadilah silaturahim yang hari ini belum ada umat Islam. Sehingga umat Islam berpecah belah satu dengan yang lain. Karena silaturahim telah terlupakan. Kemudian silaturahim ini juga mengundang cintanya Allah kepada kita. Kata malaikat, hai fulan, Allah cinta kepada kamu karena kamu mencintai saudara muslim karena Allah. Kalau Allah cinta kepada kita, Allah mudahkan bangun tahajud. Gak perlu pakai alarm, dibangunkan sama Allah jam 2 malam. Walaupun digigit nyamuk gara-garanya, gitu. Walaupun gara-garanya batuk, bangun nanti. Mudah ya. Apalagi untuk ibadah-ibadah yang lain, yang mudah lagi. Misalnya kita semuanya catatan itu tadi musyawarah pikir harian. Kemudian UMM ini bisa dibuat. Baca hadis, 2 hadis, 3 hadis keluar. Jumpa umat, assalamualaikum Pak. Ada nggak waktu sebentar di masjid sedang dibicarakan tentang pembagian warisan Nabi. Ada kabar gembira nih. Di masjid tidak ada gudang rahmat. Ayo kita ke masjid Pak, sebentar 5 menit aja. Dengarkan hadis Nabi sekali. Kita lihat seperti bukan ngajak sholat, bukan. Ajak masjid. Ada pemuda-pemuda itu diajak masjid. Dibacakan hadis 2 hadis, sudah selesai. Pulang, besok lagi begitu. Apalagi kalau habis baca 2 hadis berapa hadis, siapin teh manis dengan roti lah, senang itu orang itu. Ada apa? Ada sugan breaknya. Kalau baca hadis 2 kan gitu. Nah itu kita buat. Nah setelah itu kita doanya mustajabah kita. Uji buddha wa tudai, Allah mengijabah doanya para dai. Jadi begitu kita keluar masuk lagi ke masjid, doa kita.
Insyaallah kita semua niat insyaallah ya. Insyaallah. Itu nah, kemudian yang berikutnya apa? Kita buat taklim di rumah. Ini taklim ini dibaca fardhoil amal. Kita fardhoil amal. Mengapa taklim dibuat? Karena taklim ini mendatangkan malaikat ke rumah. Cuma memang nggak kelihatan sih. Penggemar taklim itu malaikat. Karena waktu jamaah dikirim ke Banten, jadi Pak Kiai itu dikhususi sama Amir Rombongan. Pak Kiai nanti tolong kami ajari bacaan Quran yang benar. Jam 9. Kiai itu datangnya jam 10 karena ada tamu masalahnya. Pak Kiai itu nggak masuk ke masjid di teras, duduk di teras sampai setengah 12 selesai taklim karena datang jam 10. Akhirnya begitu selesai taklim, Pak Kiai itu bilang, ini rombongannya pada kemana ini? Ini cuma 9 orang Pak Kiai, rombongan kami. Enggak, tadi ini saya nggak bisa masuk masjid, penuh ini masjid. Orang berjubah, bersorban. Sehingga saya duduk di teras. Nah itu ada malaikat yang hadir gitu loh. Jangan nggak dihidupkan taklim karena nggak ada penggemarnya, jangan. Penggemar itu malaikat. Kalau di rumah kita dihidupkan taklim, malaikat hadir di rumah kita. Kalau malaikat hadir, maka sifat ketaatan malaikat akan melekat pada ahli keluarga kita. Jadi mudah. Anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Gimana caranya? Hidupkan taklim di rumah. Gitu. Jadi nanti boleh besok ke simulasi taklim, siapa bapak yang ingin simulasi taklim di rumah dipraktekkan. Gitu. Karena dengan taklim itu akan hadir malaikat di rumah kita sebagai upaya anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Gimana cara menjaga keluarga kita dari api neraka? Kita hidupkan taklim di rumah. Karena madrasatul ula itu adalah rumah taklim itu. Gitu. Bukan kita hidupkan sholat berjamaah di rumah dengan cucu kita, istri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Bukan begitu pemahamannya. Kata Sayyidina Ali, hidupkan taklim di rumah. Kalau kita sholat di rumah, fadilah itu nggak dapat. Kalau kita sholat berjamaah di masjid, mendapatkan satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Apabila kita wudhu dari rumah, ya, di gonggong malaikat 70 malaikat. Jadi malaikat itu nganterin kita Pak masjid 70 malaikat. Iya, di gonggong malaikat 70 malaikat. Pulang pergi dianterin malaikat. Apakah luar biasa? Tapi begitu masyarakat muslimin rahimahumullah, itulah kita hari ini bagaimana kita sama-sama niat untuk menghidupkan musola kita masing-masing, taklim di rumah kita buat, gitu ya. Karena pentingnya menjaga keluarga kita dari api neraka. Nanti saya mau simulasi taklim boleh, nanti diajak jamaah. Dan bikin masyarakat muslimin rahimahumullah, nanti pada Isya ini ada pembentangan takazah. Ada satu agenda lagi pembentangan takazah, kemudian hayat sahabat dan doa. Baru selesai. Baru selesai acara kita. Jadi durasinya itu cuma 3 jam saja Pak. Durasi bulan Muharram. Nanti dimusyawarahkan bulan depan di tempat siapa? Di Muharram. Musyawarahkan terakhir. Demikian masyarakat muslimin rahimahullah, lebih kurang mohon maaf. Hakikatnya yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari kelemahan saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan Islam, untuk mengerjakan amalan masjid sehingga meninggalkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal sedang zikir, meninggal sedang sholat, meninggal sedang taklim, meninggal sedang silaturahim. Jadi kita programkan kematian kita itu dengan amalan-amalan masjid. Wa qur rabbi fi wa anta khairur rahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.